latar belakang, bukan masalah, tujuan, manfaat, landasan teori, pembahasan, dan juga penutup. Baik, yang pertama akan kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, bahasa itu terdiri dari dua. Yang pertama ada bahasa tulis dan ada bahasa lisan. Bahasa tulis sendiri itu memiliki keunikan tersendiri karena tidak disertai dengan intonasi, ekspresi wajah, atau gerakan tubuh seperti dalam bahasa lisan. Maka dari itu, untuk memastikan makna dapat tersampaikan dengan baik, maka bahasa tulis itu sangat bergantung pada struktur kalimat, pemilihan kata yang tepat, serta penggunaan tanda baca. Tanda baca sendiri telah dikenal sejak zaman Yunani kuno, di mana Aristophanes dari Bizantium memperkenalkan tanda baca di perpustakaan Alexandria pada sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap teks Yunani yang pada saat itu ditulis tanpa spasi. Perkembangan tanda baca terus berlanjut hingga abad ke-6 dan ke-7 saat penulis Kristen dan tokoh seperti Isidore of Seville mengembangkan sistem tanda baca yang lebih kompleks. Masuknya ke era percetakan melalui mesin cetak Gutenberg pada abad ke-15 memperkuat kebutuhan akan standarisasi dari tanda baca. Di Indonesia, penggunaan tanda baca modern dipengaruhi oleh perkembangan bahasa dan pengaruh globalisasi. Sistem ejaan yang disempurnakan atau EYD menjadi standar hingga akhirnya disempurnakan kembali menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI, yang hingga kini menjadi acuan resmi. Namun, dalam praktiknya, kesalahan penggunaan tanda baca ini masih sangat sering dijumpai. Salah satu contohnya itu seperti pesan instan yang kita kirimkan melalui media sosial, kemudian bisa juga dari dokumen formal atau karya tulis ilmiah dari para pelajar. Studi juga menunjukkan bahwa kekeliruan dalam penggunaan tanda baca seperti titik, koma, dan tanda hubung masih sangat sering terjadi, bahkan pada kalangan akademik. Di era digital saat ini, perubahan gaya komunikasi ini turut berdampak pada penggunaan bahasa. Oleh karena itu, kesadaran dan pemahaman terhadap penggunaan tanda baca perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari literasi dasar yang esensial. Literasi ini tidak hanya penting dalam konteks bahasa, tapi juga relevan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung komunikasi tulis yang lebih jelas, tertib, dan bertanggung jawab. Baik, sebelum masuk ke bagian dari inti pembahasan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu rumusan masalah yang menjadi dasar dari penyusunan makalah ini. Terdapat tiga pertanyaan utama yang ingin saya kaji dari makalah ini. Yang pertama adalah apa saja jenis tanda baca yang sering digunakan serta bagaimana bentuk penggunaannya yang benar. Yang kedua, bagaimana penggunaan tanda baca yang tepat dapat meningkatkan kejelasan, ketepatan makna, dan efektivitas dalam penulisan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh penyimpangan penggunaan tanda baca terhadap pemahaman dan kejelasan pesan dalam berbagai media, khususnya di era komunikasi digital. Baik, dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari makalah ini secara umum adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanda baca. Secara lebih spesifik, tujuannya yakni meliputi mengidentifikasi jenis-jenis tanda baca yang umum digunakan, serta menjelaskan bentuk penggunaan yang benar sesuai kaidah bahasa. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana penggunaan tanda baca yang tepat dapat berkontribusi dalam meningkatkan kejelasan, ketepatan makna, dan efektivitas dalam penulisan. Kemudian yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan penggunaan tanda baca dan menjelaskan dampaknya terhadap pemahaman pesan khususnya di era komunikasi digital. Baik, dari hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa memperkaya kajian kebahasaan, khususnya dalam bidang tata tulis dan bahasa, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi, jenis, serta dampak penggunaan tanda baca. Selain itu, makalah ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan studi kebahasaan, terutama yang berkaitan dengan literasi dan komunikasi tulis. Selain itu, diharapkan juga hasil studi ini dapat memberikan manfaat praktis, yakni memberikan wawasan kepada pelajar, mahasiswa, pendidik, dan pengguna bahasa secara umum mengenai pentingnya penggunaan tanda baca yang tepat.
Dengan memahami fungsi dan kesalahan umum tanda baca, diharapkan pembaca dapat meningkatkan keterampilan menulis, menghindari ambiguitas, serta berkomunikasi lebih efektif, baik dalam konteks akademik maupun konteks sehari-hari. Kemudian akan saya lanjutkan ke landasan teori. Tanda baca secara umum didefinisikan sebagai simbol yang digunakan dalam tulisan untuk memperjelas struktur kalimat dan makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tanda baca ini didefinisikan sebagai tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, dan titik dua. Para ahli mendefinisikan tanda baca ini. Yang pertama ada Rajab pada tahun 2013. Tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam tulisan seperti titik, koma, titik dua, dan lain-lain, yang berfungsi untuk memperjelas makna serta mempertegas maksud dari sebuah kalimat atau paragraf. Kemudian Umami, Wikati, dan Celia pada tahun 2022 mendefinisikan tanda baca sebagai tanda yang dipakai dalam tulisan yang berfungsi untuk memudahkan pemahaman orang lain terhadap apa yang kita maksudkan. Baik, jadi dari sisi linguistik, tanda baca dapat dilihat dalam tiga kerangka. Yang pertama, tanda baca sebagai penanda struktur sintaksis. Yang kedua, tanda baca dalam analisis kesalahan berbahasa, dan tanda baca serta kohesi wacana. Yang pertama, tanda baca sebagai penanda struktur sintaksis. Tanda baca dapat membantu menyusun kalimat secara gramatikal. Misalnya tanda titik untuk mengakhiri kalimat, tanda koma untuk memisahkan prosa, dan titik koma untuk menghubungkan dua ide setara. Tanpa tanda baca yang tepat, struktur kalimat akan menjadi kabur dan sulit dipahami. Kemudian yang kedua, tanda baca dalam analisis kesalahan berbahasa. Kesalahan dalam penggunaan tanda baca mencerminkan tingkat literasi dan pemahaman seseorang terhadap bahasa. Dalam konteks pendidikan, kesalahan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan menulis. Yang ketiga, tanda baca dan kohesi wacana. Tanda baca berfungsi untuk menjaga kesinambungan antar kalimat dan paragraf. Tanda baca seperti titik dua, tanda hubung, atau elipsis dapat memperkuat keterpaduan ide dalam teks. Penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia ini sendiri telah diatur dalam PUBI berdasarkan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015. Dalam PUBI dijelaskan aturan penggunaan berbagai tanda baca seperti titik, koma, titik dua, titik koma, tanda kurung, tanda petik, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman dan kejelasan dalam penulisan berbahasa Indonesia. Baik, untuk selanjutnya saya akan langsung lanjut ke inti pembahasan, di mana saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dan aturan dari penggunaan tanda baca. PUBI ini menetapkan bahwa terdapat 15 jenis tanda baca yang harus dipahami dan digunakan secara tepat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebagian dari tanda baca berupa tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, titik dua, dan juga tanda hubung. Untuk tanda baca yang lainnya, seperti tanda seru, tanda petik, dan lain sebagainya, akan jelaskan di pertemuan selanjutnya oleh kelompok 5. Yang pertama, di sini ada tanda titik, dan terdapat 10 aturan dalam penggunaan tanda titik. Yang pertama, yakni tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan yang tidak berbentuk pertanyaan atau seruan. Yang kedua, tanda titik digunakan setelah angka atau huruf yang digunakan sebagai penanda bagian dalam daftar, bagan, atau rangkuman. Yang ketiga, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik saat menunjukkan waktu tertentu. Untuk contohnya dapat dilihat pada layar. Kemudian, yang keempat, tanda titik digunakan dalam penulisan durasi waktu, memisahkan jam, menit, dan detik. Yang kelima, tanda titik digunakan dalam penulisan daftar pustaka untuk memisahkan nama penulis, judul karya, dan tempat penerbitan. Kemudian yang keenam, tanda titik digunakan untuk memisahkan ribuan atau kelipatannya
dalam angka yang menunjukkan jumlah. Untuk contoh juga dapat disimak pada layar. Yang ketujuh, tanda titik digunakan dalam penulisan singkatan. 8. Tanda titik digunakan di akhir singkatan untuk gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Yang kesembilan, pada singkatan yang sudah umum digunakan dan terdiri dari 3 huruf atau lebih. Tanda titik hanya digunakan satu kali di akhir. Dan yang terakhir, tanda titik digunakan setelah setiap huruf dalam singkatan nama orang. Selanjutnya ada tanda koma, di mana yang pertama tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur yang termasuk dalam daftar atau perincian. Yang kedua, tanda koma diletakkan di antara dua kalimat setara yang dihubungkan oleh kata penghubung seperti tetapi atau melainkan. Yang ketiga, jika anak kalimat terletak sebelum induk kalimat, maka tanda koma digunakan sebagai pemisah. Yang keempat, tanda koma digunakan setelah kata atau frasa transisi di awal kalimat, seperti jadi atau oleh karena itu. Yang kelima, tanda koma memisahkan kata seru atau sapaan dari bagian kalimat lainnya. Yang keenam, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian narasi sebelum atau sesudahnya. Yang ketujuh, jika petikan langsung diakhiri dengan tanda tanya atau tanda seru, koma tetap digunakan untuk memisahkan bagian narasi setelah petikan tersebut. Yang kedelapan, tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dari alamat atau nama lokasi yang disebutkan secara berurutan. Yang kesembilan, dalam daftar pustaka, tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian nama yang di balik susunannya. Yang ke-10, tanda koma digunakan di antara tempat terbit, nama penerbit, dan tahun penerbitan dalam daftar pustaka. Yang ke-11, tanda koma digunakan antara nama orang dan gelar akademiknya untuk membedakan dengan singkatan nama keluarga atau marga. Yang ke-12, tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian desimal dalam angka atau antara rupiah dan sen. Yang ke-13, tanda koma mengapit informasi tambahan yang tidak membatasi makna pokok kalimat. Yang ke-14, tanda koma digunakan setelah keterangan di awal kalimat. Untuk tanda baca selanjutnya, yakni tanda titik koma, di mana penggunaannya yang pertama, yaitu digunakan untuk menggantikan kata penghubung seperti dan, tetapi dalam kalimat majemuk yang bagian-bagiannya setara dan berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Yang kedua, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam satu kalimat, terutama bila setiap bagian berupa frasa atau kelompok kata. Dan pada perincian terakhir tidak perlu ditambahkan kata dan. Yang ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua atau lebih kalimat setara yang di dalamnya sudah mengandung tanda baca lain atau kata penghubung. Kemudian tanda baca berikutnya ada titik dua, di mana yang pertama tanda titik dua ini digunakan setelah sebuah pernyataan lengkap jika pernyataan tersebut diikuti oleh penjabaran atau daftar. Kemudian yang kedua, tanda titik dua ditulis setelah kata atau ungkapan yang menandai bahwa penjelasan atau rincian akan disampaikan setelahnya. Yang ketiga, dalam teks drama, tanda titik dua digunakan setelah nama tokoh yang sedang berbicara. Dan yang keempat, tanda titik dua digunakan untuk memisahkan elemen seperti jilid dan halaman, bab dan ayat dalam kitab suci, judul dan subjudul dalam tulisan, serta nama kota dan nama penerbit dalam bibliografi. Untuk tanda baca berikutnya ada tanda hubung, di mana yang pertama tanda hubung ini digunakan untuk menyambung suku kata yang dipisahkan karena perpindahan baris dalam penulisan. Yang kedua, tanda hubung dipakai ketika awalan atau akhiran dalam kata dipisahkan oleh perpindahan baris. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam kata ulang. Yang keempat, tanda hubung digunakan untuk menyatukan bagian tanggal atau huruf yang diajar satu persatu. Yang kelima, tanda hubung digunakan untuk memperjelas makna atau struktur kata atau frasa agar tidak menimbulkan kebingungan. Yang keenam, tanda hubung digunakan dalam beberapa bentuk khusus, yaitu untuk merangkai awalan se dengan kata berhuruf kapital, ke dengan angka, angka dengan akhiran an, serta imbuhan dengan singkatan huruf kapital. Dan yang terakhir, tanda hubung digunakan untuk menggabungkan kata dalam bahasa Indonesia dengan kata dari bahasa asing.
Kemudian untuk tanda tanya ini digunakan di akhir kalimat tanya. Tanda tanya digunakan eh, juga dalam tanda kurung untuk menunjukkan hubungan bahwa bagian kalimat tersebut diragukan atau belum pasti kebenarannya. Baik, setelah tadi saya sudah jelaskan mengenai jenis-jenis dan aturan penggunaan tanda baca, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana peran dan pentingnya penggunaan tanda baca secara tepat. Yang pertama, yakni fungsi tanda baca dalam struktur bahasa tulis. Terdiri dari menandai batas kalimat dan frasa, kemudian mengatur jeda dan intonasi dalam membaca, memperjelas hubungan antar bagian kalimat, serta membantu menghindari ambiguitas atau kesalahpahaman makna. Kemudian, peran tanda baca dalam komunikasi akademik dan profesional. Dalam konteks akademik dan profesional, tanda baca berfungsi lebih dari sekadar penanda jeda atau struktur. Ketepatan penggunaannya dapat meningkatkan kredibilitas tulisan baik dalam artikel ilmiah, laporan, maupun komunikasi bisnis. Menurut Sari, pada tahun 2023 dalam Jurnal Bahasa dan Sastra, kemampuan menggunakan tanda baca dengan benar menjadi indikator penting dalam keterampilan menulis ilmiah. Penempatan titik, koma, atau titik yang salah misalnya berpotensi dapat mengubah implikasi argumen atau membingungkan pembaca dan mengakibatkan berkurangnya integritas akademik pada dokumen tertulis. Baik, dan relevansinya dalam tanda baca dalam kehidupan sehari-hari, yakni dalam komunikasi digital seperti media sosial, blog, atau pesan instan, tanda baca ini membantu menyampaikan emosi, nada, dan maksud penulis. Di era digital, penyimpangan penggunaan tanda baca ini sering terjadi akibat kebiasaan mengetik cepat atau penggunaan bahasa informal. Hal ini dapat memicu kesalahpahaman dalam komunikasi publik, apalagi jika pesan tersebut tersebar luas atau bersifat sensitif. Terdapat banyak sekali penyimpangan penggunaan tanda baca, khususnya di era digital saat ini, di mana salah satu contoh bentuk penyimpangan tanda bacanya itu yaitu seperti tidak adanya koma atau penggunaan tanda seru berlebihan, yang dapat menimbulkan ambiguitas dan mengubah makna teks. Kalimat panjang tanpa pemisahan yang jelas juga dapat membingungkan pembaca dan mengaburkan pesan utama. Rendahnya pemahaman terhadap fungsi dan aturan tanda baca ini seringkali disebabkan oleh minimnya minat baca, terbiasanya pola komunikasi lisan yang tidak formal, serta pengaruh media sosial dan pesan instan yang mengabaikan struktur bahasa tulis. Hal ini pun berdampak pada seringnya kesalahan penggunaan tanda baca dalam konteks akademik maupun profesional. Dan untuk mengatasi masalah ini diperlukan peningkatan literasi baca tulis, kesadaran akan perbedaan bahasa lisan dan tulisan, serta pembiasaan penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah dalam berbagai bentuk komunikasi. Baik, jadi dari hasil studi tadi dapat disimpulkan bahwa tanda baca itu merupakan komponen esensial dalam bahasa tulis yang memiliki fungsi utama dalam memperjelas struktur kalimat, menyampaikan makna secara tepat, serta menjaga kejelasan dan kohesi dalam komunikasi. Penggunaannya yang tepat dapat meningkatkan kredibilitas tulisan, terutama dalam ranah akademik dan profesional, serta membantu mencegah ambiguitas dalam komunikasi sehari-hari, termasuk di ruang digital. Namun pada kenyataannya masih banyak penyimpangan dalam penggunaan tanda baca yang disebabkan oleh rendahnya literasi, pengaruh bahasa lisan terhadap tulisan, serta kebiasaan komunikasi informal di media sosial. Ketidaktepatan ini tidak hanya berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi, tetapi juga terhadap kualitas berpikir kritis dan keterampilan menulis seseorang. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang jenis, fungsi, dan aturan penggunaan tanda baca yang tepat harus terus dikuatkan dalam sistem pendidikan dan praktik kebahasaan sehari-hari. Baik, agar penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia ini dapat lebih tertib, konsisten, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka perlu adanya upaya kolektif dari berbagai pihak. Dan berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan. Yang pertama, kepada pemerintah, perlu memasukkan pembelajaran mendalam tentang tanda baca ke dalam kurikulum sejak tingkat dasar hingga menengah, dengan pendekatan yang kontekstual dan berbasis praktik.
Agar tetap relevan dengan perkembangan bahasa dan budaya komunikasi digital, revisi berkala terhadap PUBI itu diperlukan, termasuk penguatan aturan tanda baca dalam konteks tulisan daring dan informal. Kemudian yang kedua, saran kepada masyarakat yang perlu membiasakan diri dalam membaca, baik itu membaca buku, artikel, dan teks-teks lain yang menggunakan tanda baca dengan benar untuk memperkuat kepekaan asa dan struktur dari tulisan. Untuk mengurangi kesalahan tanda baca, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pemeriksaan ejaan atau platform pembelajaran daring yang menyediakan koreksi otomatis berbasis PUBI. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun makalah. Dan sekian presentasi saya mengenai tanda baca pada pagi hari ini. Terima kasih telah menyimak dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih pada Nitya karena sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Dan di sini ada beberapa rekan-rekan kita yang ingin bertanya, yaitu Indira dan juga Bunga. Mungkin sekiranya dari Nitya akan mempersilahkan siapa dulu untuk bertanya. Baik, Gandhi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin di sini dari Indira boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, silahkan Indira ya. Baik, sebelumnya terima kasih Nitya atas presentasinya. Perkenalkan kembali, saya Madi Indira Pramaiswari dengan NIM 015. Dan di sini saya izin bertanya terkait bagaimana tadi disimpulkan bahwasannya terdapat bahwa ketidaktepatan dari tanda baca itu tidak hanya berpengaruh pada efektivitas dari komunikasinya, tapi juga terhadap kualitas berpikir kritis dan juga gimana keterampilan menulis dari seseorang gitu. Tapi apakah ada bukti yang konkret atau yang empiris yang menunjukkan bahwa adanya keterkaitan yang langsung antara atau ketidaktepatan tanda baca ini dengan rendahnya kemampuan berpikir kritis atau akademi? Apakah dimengerti pertanyaannya, Nitya? Baik, untuk pertanyaannya, izin memastikan berarti terkait dengan apakah ada bukti empiris yang menunjukkan keterkaitan langsung antara kesalahan tanda baca dengan konteks kemampuan berpikir kritis. Iya. Baik, terima kasih banyak Indira atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab, meskipun dalam makalah saya belum menguraikan langsung secara rinci mengenai bukti empiris yang menunjukkan hubungan langsung, secara konseptual, keterkaitan tersebut dapat cukup logis, di mana tanda baca ini berperan penting dalam membangun struktur kalimat yang logis dan juga runtut. Ketika seseorang mampu menggunakan tanda baca yang tepat, hal tersebut menunjukkan pemahamannya terhadap struktur argumen dan alur berpikir yang teratur. Sebaliknya, kesalahan dalam penggunaan tanda baca seringkali mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap logika bahasa dan struktur dari narasi. Terdapat studi terbaru pada tahun 2024 yang menggunakan karya tulis akademik mahasiswa sebagai instrumen penelitiannya dan menunjukkan indikasi adanya korelasi antara penggunaan tanda baca yang keliru dengan kualitas berpikir kritis yang rendah. Dan dengan demikian, tanda baca ini bisa dianggap sebagai indikator penting dalam menilai kedalaman berpikir atau kedalaman berpikir kritis seseorang. Dan mungkin bukan menjadi penyebab utama, melainkan hanya sebagai indikator penting. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya berikan. Apakah dari Indira dapat diterima? Aman, terima kasih Nitya. Terima kasih Indira. Untuk penanya selanjutnya, dipersilakan Bunga. Oke, selamat pagi Nitya. Di sini perkenalkan, saya Madi Bunga Permatasari dengan NIM akhir 067. Izin bertanya, sekarang kan di tengah menurunnya minat baca dari uh, Gen Z, banyak pelajar dan juga mahasiswa yang kurang terpapar pada struktur kalimat dan juga penulisan kata yang benar. Hal ini juga sering berujung pada kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Jadi, apa hubungan antara rendahnya literasi membaca dan juga kesalahan penggunaan tanda baca menurut dari makalah Nitya tersebut? Terima kasih.
Oke, Bunga, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Izin memastikan sekali lagi, berarti terkait pertanyaannya, apakah ada hubungan antara rendahnya literasi membaca dengan kesalahan penggunaan tanda baca? Iya, Oke, izin menjawab. Baik, jadi dari tingkat literasi membaca yang rendah ini tentunya sangat amat berpengaruh terhadap ketepatan penggunaan tanda baca. Kurangnya kebiasaan membaca, terutama terhadap teks-teks yang menggunakan struktur formal dan akademik, menyebabkan seseorang tidak terbiasa melihat ataupun menganalisis penggunaan tanda baca yang benar. Akibatnya, kesalahan seperti penempatan koma, titik, hingga tanda tanya yang menjadi hal lumrah dalam tulisan mereka itu menjadi salah. Selain itu, dominasi gaya bahasa lisan yang bebas dan seringkali tidak mengikuti kaidah kebahasaan formal juga terbawa dalam tulisan, di mana diperparah dengan kebiasaan menulis cepat di media sosial yang cenderung mengabaikan aturan bahasa. Oleh karena itu, pentingnya membangun kebiasaan membaca sejak dini menjadi sangat penting. Kebiasaan tersebut tidak hanya memperkaya kosakata dan pengetahuan, tetapi juga dapat membentuk kepekaan terhadap struktur kalimat dan penggunaan tanda baca yang tepat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas komunikasi tertulis secara keseluruhan. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya berikan. Apakah dari Bunga aman? sudah sangat aman. Terima kasih. Terima kasih Bunga. Baik, untuk penanya selanjutnya dipersilakan kepada Gita. Baik, mohon izin masuk. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, nama saya Niwayan Gita Priya Putri dengan akhiran NIM 046. Di sini saya izin bertanya, dalam konteks kajian linguistik atau dalam penerapannya, menurut kamu apakah kesalahan tanda baca lebih disebabkan oleh faktor internal atau kompetensi atau dari faktor eksternal, terutama dari lingkungan komunikasinya di kalangan mahasiswa? Mungkin sekian, apakah bisa diterima, Nitya? Baik, izin memastikan pertanyaannya. Berarti inti dari pertanyaannya, apakah kesalahan tanda baca ini lebih disebabkan faktor internal atau eksternal? Iya, Nitya. Oke, Oke, terima kasih banyak Gita atas pertanyaannya. Izin menjawab, kesalahan tanda baca di kalangan mahasiswa ini sebenarnya dapat ditelusuri dari dua sumber utama. Yang pertama, faktor internal berupa kompetensi linguistik yang belum matang, serta faktor eksternal seperti lingkungan komunikasi yang cenderung informal. Namun, dalam praktiknya, faktor eksternal ini lebih dominan, di mana mahasiswa yang terbiasa menulis cepat di media sosial, chat, atau platform digital lainnya cenderung mengabaikan struktur kalimat dan tanda baca demi efisiensi komunikasi. Hal ini memperlemah kebiasaan menulis yang terstruktur. Dan di sisi lain, kompetensi linguistik mereka mungkin cukup memadai secara teoritis, namun tidak terasa dalam konteks nyata karena kurangnya pembiasaan melalui bacaan akademik atau tugas terstruktur. Oleh karena itu, meskipun kesalahan muncul dari kombinasi keduanya, lingkungan komunikasi yang permisif terhadap kesalahan lebih berperan dalam membentuk kebiasaan keliru tersebut. Sekian jawaban yang dapat saya berikan dari kita. Apakah dapat terjawab? Berapa? Terima kasih, Nitya. Terima kasih Gita. Untuk selanjutnya mungkin dari Gewin bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, suaraku udah terdengar atau belum, Nitya? Udah. Oke, ini mungkin pertanyaannya mirip kayak pertanyaannya Bunga dan berkorelasi. Jadi kan untuk di zaman yang sekarang, kita itu anak muda itu sering berkomunikasi melalui media sosial. Dan seringkali juga hal itu tuh mempengaruhi cara generasi muda itu dalam menggunakan tanda baca. Dan bahkan sering juga kami anak-anak muda itu kayak mengabaikan tanda baca sehingga terjadinya kayak salah penyampaian atau misunderstanding sehingga penyampaiannya itu tidak tersampaikan dengan baik. Terus kalau menurut dari Nitya, gimana cara agar generasi muda itu lebih peduli dalam penggunaan tanda baca meskipun pada berkomunikasi di media sosial?
Dan menurut Nitya juga, apakah teknologi dapat sepenuhnya menggantikan pemahaman manusia terhadap struktur bahasa? Terima kasih, Nitya. Baik, Nggak Winda, terima kasih banyak atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan pertama, tadi terkait bagaimana caranya agar generasi muda itu lebih peduli terhadap penggunaan tanda baca, izin menjawab. Jadi untuk menumbuhkan kepedulian tersebut, edukasi yang diberikan itu harus bersifat kontekstual dan relevan, di mana artinya pembelajaran tersebut sebaiknya menggunakan contoh nyata dari percakapan di media sosial dan bukan hanya dari teks akademik. Menunjukkan bagaimana sebuah kalimat bisa berubah makna hanya karena penggunaan tanda baca yang berbeda dapat menjadi strategi yang juga efektif. Di samping itu, peran influencer, utamanya di era digital ini, dan media juga penting sebagai agen perubahan yang mampu menyisipkan pesan-pesan kebahasaan dengan cara yang menarik dan juga mudah diterima. Dan terkait dengan pertanyaan kedua, yakni apakah teknologi dapat sepenuhnya menggantikan. Dari saya sendiri, teknologi memang sebenarnya memberikan banyak kemudahan dalam mendeteksi kesalahan tanda baca, namun tidak sepenuhnya dapat menggantikan pemahaman manusia terhadap struktur bahasa. Aplikasi koreksi tata bahasa dan tanda baca hanyalah sebagai alat bantu dan bukan pengganti. Dan justru teknologi sebaiknya digunakan sebagai mitra ataupun teman, istilahnya dalam pembelajaran yang membantu manusia memahami bahasa secara lebih dalam lagi, dan bukan sebagai substitusi atau pengganti atas kemampuan berpikir dan berbahasa yang kritis. Mungkin sekian dari jawaban yang dapat saya berikan. Apakah dari Gewin dapat diterima? Dapat diterima. Terima kasih, Nitya. Baik, terima kasih banyak Gewin. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Baik, sebelumnya terima kasih pada teman-teman. Mungkin dari teman-teman lain sudah cukup ya terkait dengan pertanyaannya dan juga terlihat bahwasanya terkait dengan pertanyaannya sudah terjawab semua. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Nitya atas pemaparan materinya dan juga kepada teman-teman yang sudah aktif untuk melakukan sesi tanya jawab. Dan Astungkara, pembelajaran pada hari ini dan juga program pada hari ini dapat membawa kebermanfaatan pada kita khususnya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, sebelumnya untuk mengakhiri sesi perkuliahan pada hari ini, sekiranya mungkin teman-teman kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan Anda masing-masing. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman.